Nah, ini untuk aplikasi-aplikasi AutoCAD itu sebenarnya dapat digunakan untuk menggambar apa saja. Jadi, dalam suatu konstruksi, ini terutama di bidang sipil ya, proses dari suatu perencanaan itu kan salah satunya pasti menggambar. Jadi kalau prosesnya sih sebenarnya kita melakukan perancangan dulu, setelah itu baru kita melaksanakan. Jadi perencanaan ini ada dia yang membuat gambarnya, kemudian dia menghitung strukturnya. Dalam hitungan struktur pun juga perlu digambarkan detailing strukturnya gimana, seperti itu. Kemudian untuk apa? Rencana strukturnya gimana, kayak gitu. Kemudian ada juga nanti gambar MEP-nya, mechanical, electrical, dan plumbing-nya. Nah, jadi di dalam gambar desain itu kan ada 3 itu. Semuanya itu pasti akan membutuhkan AutoCAD kayak gitu. Kemudian nanti setelah perencanaan lalu pelaksanaan. Nah, di pelaksanaannya nanti kita serahkan ya ke kontraktor. Tapi kegunaan AutoCAD ini ada di bagian yang perencanaannya itu. Baik dia itu perencanaan arsitektural, struktural maupun yang mechanical electricalnya seperti itu. Lalu untuk lingkupannya itu apa saja? Itu ada banyak sekali. Bisa dia itu digunakan untuk desain jembatan. Jadi jembatan seperti ini, kita gunakan untuk mendesain jembatan, itu bisa. Kemudian kita gunakan untuk mendesain kereta api, itu juga bisa. Saya dulu ketika magang itu pernah waktu magang ketika saya kuliah, itu tuh di PT KAI. Dan ternyata di sana pun juga menggunakan software AutoCAD dalam melakukan ini perencanaan-perencanaan untuk relnya, kemudian untuk pokoknya penggambarannya itu tetap menggunakan AutoCAD. Jadi aplikasi dari AutoCAD ini dapat digunakan untuk pendesainan kereta api juga seperti itu. Kemudian peta topografi. Jadi bagi yang jurusannya itu di pertanahan gitu ya. Nah, itu juga pasti akan membutuhkan AutoCAD juga. Karena apa? Untuk AutoCAD ini dapat kita gunakan dalam penggambaran kontur di sana. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan membuat topografi, itu juga dapat menggunakan AutoCAD. Dengan pilihannya, kalau gambar-gambarnya ini, berarti dia memanfaatkan polyline ya, karena dia untuk kontur itu kan nggak mesti line kayak gitu. Jadi dia beberapa line digabungkan, akhirnya membentuk kontur tertentu seperti itu. Tapi dapat digambarkan juga dengan menggunakan AutoCAD seperti itu. Kemudian di sini ada bendungan. Bendungan itu juga dapat digambarkan menggunakan AutoCAD juga supaya dia lebih presisi. Nanti misalkan untuk bagian bilasnya di mana seperti itu. Kemudian di sini dapat juga digunakan untuk sistem drainase. Sistem drainasenya baik dia itu tuh drainase dalam rumah maupun di perkotaan. Nanti juga menggunakan AutoCAD juga. Kemudian dalam membuat rancang bangun, ini pasti ya, karena tadi di dalam kita melakukan tahapan perencanaan desain, pasti kita membutuhkan rancang bangun. Rancang bangun itu bermacam-macam. Bisa dia dalam pembuatan DED atau dalam membantu Bapak Ibu ketika mau membuat IMB, pasti akan dibutuhkan gambar di sana. Gambar arsitektural maupun struktural maupun MEP-nya. Nah, ini yang telah saya sebutkan tadi. Dia meskipun posisinya hanya menggunakan 2 dimensi, tetapi karena permainan dari untuk heads-nya, kemudian tebal tipisnya,
kemudian dia untuk untuk penginputan atau menginputkan gambar. Jadi ini kan kayak ada batiknya gitu kan. Nah, ini dapat Bapak Ibu semuanya explore gitu. Jadi kelihatan kayak real gitu. Kelihatan kayak bentuk tampilan yang nyata seperti itu. Nanti tergantung Bapak Ibu mengeksplorkannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini lebih unik lagi ya karena dia dalam pembuatan gate dia menggunakan ukiran-ukiran Kalimantanan. Tetap dapat digambarkan di AutoCAD ini. Jadi AutoCAD itu tidak terus cuman gambar garis-garis saja. Untuk yang rada seni-seni pun juga tetap bisa kayak gitu digunakan menggunakan AutoCAD. Lalu misal dia digunakan untuk pembuatan peta peta suatu kawasan wilayah tertentu kayak gitu. Misalkan tamanisasinya atau misal di salah satu apartemen gitu dibuat dia secara keseluruhan gambarnya itu juga bisa. Nanti dengan memanfaatkan tadi arsiran, hatch, kemudian beberapa icon-icon lain nanti yang mendukung atau menginsertkan properties, menginsertkan gambar kayak gitu. Nah, kemudian ini selain tadi di daratan, ini juga bisa digunakan untuk yang di lautan. Jadi pembuatan mooring jetty, kemudian penggambaran pelabuhan seperti itu. Jadi bisa. Kemarin waktu saya pernah masuk juga di salah satu perusahaan di bagian penggambaran ini dermaga kayak gitu. Ini juga saya menggambarkannya menggunakan AutoCAD. Di sana kita dalam membuat perahunya pun kita juga menggunakan AutoCAD dengan mengeksplor beberapa icon-icon yang ada di dalam AutoCAD. Jadi dalam pembuatan perahunya ini, dia juga digambar menggunakan AutoCAD seperti itu. Kemudian ini dia dalam membuat beberapa tanda. Kalau ini untuk di penggambarannya ini tuh untuk di untuk di terminal. Jadi waktu itu kita ada proyek di terminal gitu di daerah Banten. Nah, kita dalam menggunakan tanda-tandanya kita gunakan AutoCAD di sana. Jadi AutoCAD itu tidak melulu hanya di bangunan saja, tetapi untuk beberapa yang spesifik itu juga bisa. Kita tinggal mengimportkan gambarnya. Nanti kita cari dulu gambarnya ini, gambar icon-icon panah-panahnya ini, lalu kita tambahkan di sana beberapa keterangan-keterangan dan juga ukurannya. Seperti itu. Kemudian, nah nanti ketika Bapak Ibu sudah aktif atau sudah mahir gitu di 2 dimensinya, Bapak Ibu bisa lebih lanjut itu menuju ke 3 dimensinya. Jadi supaya nanti berkembang gitu dalam penggunaan AutoCAD 2 dimensinya, AutoCAD-nya setelah 2 dimensi mahir bisa dilanjutkan ke 3 dimensi. Jadi nanti bisa digunakan untuk menggambar yang real, yang 3 dimensi. Jadi nanti sumbunya berarti menggunakan sumbu X, Y, Z. Seperti itu. Kemudian ini untuk jurusan lain ya, dia jurusan yang otomotif. Jadi saudara-saudara kalian yang di jurusan otomotif itu juga pasti akan menggunakan software AutoCAD ini. Karena dulu saya dari STM itu juga teman-teman saya yang di jurusan otomotif itu juga diajarkan untuk software AutoCAD ini. Seperti itu. Jadi AutoCAD itu manfaatnya itu akan banyak sekali ketika Bapak Ibu sudah mempelajari dan mahir di situ. Seperti itu.